Kisah dan nasihat dari Syekh Abdul Hafiz Muhammad Abdul Halim. Apakah orang berakal memiliki tanda yang bisa dikenali? Rasulullah SAW bersabda, orang yang berakal memiliki 10 sifat yang dikenali. Ia bersabar terhadap orang yang menzaliminya, rendah hati terhadap orang yang di bawahnya, bersegera berbuat kebaikan terhadap orang yang di atasnya, memanfaatkan kesempatan ketika ia mampu, tidak pernah lepas dari rasa takut kepada Allah, tidak disertai oleh sifat kasar, ia berpikir sebelum berbicara, apabila berbicara ia memperoleh manfaat, dan apabila diam ia selamat. Seorang hakim berkata, tanda orang berakal ada 3, takut kepada Allah, jujur dalam perbuatan, dan meninggalkan hal yang tidak berguna baginya. Ada pula yang berkata, engkau tidak akan menemukan orang berakal berbicara kepada orang yang ia takut dan akan mendustakannya, tidak akan meminta kepada orang yang ia khawatir tidak akan memberinya, dan tidak akan berjanji dengan sesuatu yang ia tidak mampu menepatinya. Ada pula yang mengatakan, orang berakal apabila bersahabat, ia mengorbankan kasih sayangnya untuk menolong sahabatnya, dan apabila bermusuhan, ia menahan dirinya dari berbuat zalim. Maka sahabatnya terbantu dengan akalnya, dan musuhnya terlindungi dari kezalimannya karena keadilannya. Al-Muhallab bin Abi Sufrah berkata, aku senang melihat akal seseorang lebih besar daripada lisannya, dan aku tidak senang melihat lisannya lebih besar daripada akalnya. Dan mereka berkata, kelebihan akal atas lisan adalah suatu keutamaan, sedangkan kelebihan lisan atas akal adalah suatu kehinaan. Memperbaiki harta adalah penjaga kehormatan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, perbaikilah harta kalian yang telah Allah rizkikan kepada kalian, karena sedikit harta yang diurus dengan baik lebih baik daripada banyak harta yang disia-siakan. Beliau juga berkata, tidak ada yang menjadi sedikit jika diperbaiki, sebagaimana tidak ada yang menjadi banyak jika dirusak. Makna serupa diriwayatkan dari Al-Mutalammis yang berkata, menjaga harta lebih baik daripada kehancurannya, dan berjalan di negeri orang tanpa bekal adalah kesulitan. Harta sedikit yang kau pelihara akan bertahan, sedangkan harta banyak yang rusak tak akan kekal. Seorang bijak berkata, dalam memperbaiki harta terdapat keselamatan agama, keelokan wajah, kelangsungan kehormatan, dan penjagaan harga diri. Yahya bin Hallaj berkata, perbaikilah harta kalian, sebab kalian akan tetap memiliki kehormatan selama kalian tidak bergantung pada kerabat kalian. Abdullah bin Abbas berkata, carilah kekayaan dengan memperbaiki apa yang ada di tangan kalian, sebab kemiskinan adalah kumpulan dari segala aib. Puisi yang menyenangkan rasa sial. Tahir bin Al-Husain, Panglima Khalifah Al-Ma'mun, keluar untuk memerangi Ali bin Isa, Panglima Al-Amin. Ia membawa beberapa dirham di dalam lengan bajunya untuk dibagikan kepada para pengemis yang ia temui di jalan. Namun ia lupa bahwa dirham itu masih di bajunya. Ketika ia menurunkan tangannya, uang itu jatuh dan berhamburan
berhamburan ke segala arah. Wajahnya pun berubah karena merasa sial dan tidak enak hati. Lalu seorang penyair yang bersamanya berkata kepadanya, "Tidak apa-apa wahai Amir, Panglima. Ini justru pertanda baik." Lalu membacakan bait berikut. Ini hanyalah pertanda perpecahan pasukan musuhmu, tidak lebih. Dan hilangnya uang itu berarti hilangnya kesedihan. Kata ham yang berarti kesedihan, separuh hurufnya sama dengan dirham. Maka tidak ada kebaikan dalam menyimpannya di dalam lengan baju. Sedikitnya orang mulia di tengah manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia itu seperti 100 ekor unta. Hampir tidak ditemukan satupun di antaranya yang layak untuk dijadikan tunggangan, yakni yang benar-benar baik dan berguna. Seorang bijak berkata, orang-orang mulia di antara orang hina bagaikan tanda putih di dahi seekor kuda, atau seperti corak di tangan seekor hewan, jarang dan langka. Yang lain berkata, hampir tidak ditemukan seorang yang benar-benar mulia kecuali harus dilalui oleh 1000 orang hina untuk mencapainya. Ibnu Al-Mu'taz berkata, jika sebuah negara mulai melemah dan mendekati kehancurannya, maka derajat orang-orang baik akan turun dan derajat orang-orang jahat akan naik. Al-Samaw'al bin Adiyah berkata, mereka mencela kami karena jumlah kami sedikit. Maka aku katakan, sesungguhnya orang-orang mulia itu memang sedikit. Tidaklah membahayakan kami bahwa kami sedikit, karena tetangga kami terhormat, sementara tetangga orang banyak itu terhina. Orang yang terlalu banyak bicara tidak aman dari kesalahan. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda kepada Qurair bin Abdullah, apabila engkau berbicara, maka berbicaralah dengan singkat, dan apabila engkau telah menyampaikan maksudmu, maka jangan berlebihan. Dikatakan kepada Adi bin Hatim, apakah yang paling merendahkan manusia? Ia menjawab, terlalu banyak bicara. Ja'far bin Yahya berkata, jika kata-kata terlalu banyak, maka pikiran menjadi kacau. Dan jika pikiran kacau, maka seseorang menjadi sakit atau lemah. Ia juga berkata, sebaik-baik perkataan adalah yang sedikit namun jelas, tidak panjang sehingga membosankan. Muawiyah bertanya kepada Amr bin Al-As, siapa orang yang paling fasih bicaranya? Ia menjawab, orang yang meninggalkan perkataan sia-sia dan cukup dengan kata yang ringkas. Khalid bin Safwan berkata, fasih bukan berarti lidah yang ringan atau banyak bicara tanpa arah, tetapi adalah tepat sasaran dalam makna dan kuat dalam argumen. Ia juga berkata, kebisuan yang menjaga kehormatanmu lebih baik daripada ocehan yang justru merusak. Kemerosotan akhlak. Diriwayatkan bahwa Aisyah, istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suatu hari menyebut bait syair karya Labid. Telah pergi orang-orang yang hidup bersamanya terasa nyaman, dan yang tersisa hanyalah generasi seperti kulit yang berpenyakit gatal. Aisyah berkata, semoga Allah memberkati ayahnya, betapa pandainya dia bersair. Ia berkata, mereka bertanya bagaimana maksudnya, wahai Ummul Mukminin. Beliau menjawab, dahulu jika seorang mengetahui kekurangan saudaranya, ia akan menutupinya tanpa mengetahui saudaranya itu.
Kemudian mereka pergi, dan datanglah generasi baru. Salah seorang dari mereka jika mengetahui kekurangan saudaranya, ia ingin agar saudaranya meminta tolong kepadanya agar bisa menolongnya, tetapi ia tidak akan menolong sebelum diminta. Lalu datang lagi generasi setelahnya. Jika seseorang mengetahui kekurangan saudaranya, ia ingin agar saudaranya datang meminta tolong. Namun ketika diminta, ia malah menolak. Bahkan setelah itu ia mempermalukannya dengan berkata, "Si fulan datang kepadaku meminta bantuan, tetapi aku tidak memberinya." Celaan terhadap kesombongan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Tidak ada seorang yang merasa sombong kecuali karena kehinaan yang ia rasakan dalam dirinya." Seorang bijak berkata, "Kesombongan adalah penyakit hati yang paling busuk dan termasuk dosa besar yang paling berat. Orang yang sombong tidak pernah melihat lembut dan santun, tidak mengakui keutamaan siapapun selain dirinya. Cukuplah kesombongan menjadi sifat tercela dan perilaku yang dibenci, yang telah membinasakan orang-orang besar dari masa lalu hingga kini, dan menjadikan orang mulia hina dan tercela." Mereka juga berkata, "Barang siapa kurang akalnya, maka akan banyak kekagumannya terhadap dirinya sendiri." Abu Muslim berkata, "Tidak ada yang hilang kecuali orang hina. Tidak ada yang sombong kecuali orang yang tak jelas asal-usulnya. Dan tidak ada yang fanatik buta kecuali orang asing yang tidak berakar." Muhyiddin Muhammad Al-Nahwi berkata, "Orang yang mengira bahwa kemuliaan itu dalam kesombongan, maka ia akan dibenci karenanya tanpa ia sadari. Ia menyeret pakaian kesombongan demi mencari derajat tinggi. Sungguh aneh mencari ketinggian justru dengan cara menyeret kehinaan." Dan yang lain berkata, "Katakanlah kepada orang yang sombong karena kebodohannya, seandainya engkau tahu bahwa kesombongan, engkau tak akan bersikap sombong. Kesombongan itu merusak agama, melemahkan akal, dan menodai kehormatan. Maka sadarilah